Tiba-tiba nih ya, gue itu langsung sakit jiwa gara-gara ngeliat ini status gitu kan. Nih status ini gitu. Status yang dilayangkan oleh fanspage IndiHome. Gue nggak ngerti kenapa lu pada mungkin juga bingung kenapa gue tiba-tiba ketriggered atau terpicu sama ini status atau gambar yang di-share oleh fanspage dari internet service provider terbaik di Indonesia. Berat sekali gue ngomongnya. Yaitu adalah ketika mereka membuat gambar dengan banyak sekali teks. Pertama adalah belajar online starter pack, laptop plus webcam. Ini juga pakai laptop yang mahal. Senyuman manis saat on cam. Ya, kedua gak pernah lihat adik gue lagi belajar senyumnya manis. Headphone, gak pakai headphone. Internet super kencang dari IndiHome. Buku catatan. Pasti kalian semua pernah ngerti kan di mana letak jokesnya ini? Iya, kalian udah tahu letak jokesnya di mana. Yaitu adalah di internet super kencang dari IndiHome. Di mana letak kencangnya, bos? Di mana letak kencangnya? Bahkan sampai detik ini pun aku juga nggak paham gitu kan. Kok bisa ngakunya internet super kencang dari IndiHome? Sedangkan gue pakai IndiHome yang paket setengah jutaan, yang mana gue pakainya itu mentok 5 device karena di rumah gue ada 2 orang 3 orang gitu kan. Kalau nggak adek gue sama adek gue yang paling kecil yang mentok 5 device gitu, yang rata-rata mereka cuma ngegame, ya paling mentok paling jauh nonton YouTube lah ya. Itu juga bikin ping gue 2000 dan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Dan letak super kencangnya itu di mana gitu? Apakah paket setengah juta itu mahal bagi teman-teman apa murah? Bagi saya mahal. Kenapa? Dengan kualitas yang saya terima bagi saya itu mahal gitu. Lalu nanti akan ada sales yang bilang, ya udah nggak usah pasang IndiHome gitu. Nah ini orang nggak ada jualan ini. Kalau misalnya dibilangin internet Anda itu mahal, kualitasnya itu nggak sesuai dengan harga nih. Ini bukan hanya kualitas nggak sesuai dengan harga, tapi juga ada juga pelayanannya gimana ini. Setiap saya datang kantornya, kenapa tutupan mulu? Apa karena PPKM? Ya gue ngerti kalau karena PPKM. Tapi kalau misalnya gue harus online, lu ngantrinya tuh sekitar 27 hingga 29 orang gitu. Ketika antrian tinggal satu, itu kan saya nggak pernah terhubung. Saya berapa kali trouble di situ. Dan ketika saya lewat email, nanti katanya petugas datang, petugas itu nggak datang-datang. Gitu. Jadi capek juga saya gitu. Kalaupun petugasnya datang gitu, pasti cuma ngecek modem doang lalu nelpon pusat gitu. Sebenarnya sih, gue pengen jujur aja, kalau misalnya ada problem yang bisa saya selesaikan sendiri, mending chat saya aja gitu kan. Oh diginiin mas, nggak nyuruh petugas datang cuma buat restart modem gitu. Sedangkan pihak sono tuh bisa ngereset dari sono gitu. Lalu gue nelpon marah-marah karena merasa gue itu tertibul gitu kan dengan harga yang gue keluarin. Kok nyuruh gue reset modem doang gitu. Dan gak ada fungsinya ya reset modem. Ketika gue reset yang make semuanya DC gitu kan. Gak ada lain selain itu. Selain internetnya gak jalan kalau habis reset modem. Habis itu nunggu beberapa menit baru jalan lagi. Capek juga gitu kan. Nanti internetnya balik kenceng, iya. Kenceng karena yang lain belum pada masuk gitu kan. Aduh. Jadi kalau misalnya buat belajar online pakai ini ISP, kayaknya sih nggak bisa sih. Biasanya internet uploadnya, speed uploadnya tuh bagi gue lambat banget. Bahkan gue aja buat live streaming aja udah sampai gila sendiri gitu kan. Gue selama ini nggak pernah live streaming lagi, bukan karena gue males, bukan karena gue nggak ingin ketemu sama temen-temen gue gitu kan. Cuma internetnya aja sama sekali nggak dukung. Padahal gue tuh udah kangen sama temen-temen gue untuk nge-live bareng gitu kan, live dan ngobrol bareng tentunya. Cuman itu membuat gue nggak nyaman gitu, dan akhirnya gue nggak pakai dulu, nggak live dulu karena kasihan yang nonton, nanti lak putus buffer. Lalu kenapa tiba-tiba tanggal 29 Juli alias 4 hari yang lalu malah bikin sebuah status dengan kata internet super kenceng. Kalau lu bilang internet dari IndiHome, oke lah, gue no problem. Internet kencang, oke lah, mungkin kencang buat lu doang. Internet super kencang artinya apa? Artinya apa ini? Jokesnya luar biasa. Udah dibagikan 700 kali. Kalau komentarnya asli jangan tanya. Jangan tanya ini komentarnya apa. Pasti isinya mempertanyakan dan dilingkarin merah. Dan gue juga orang yang mempertanyakan. Gue sebagai pelanggan setia IndiHome, ya gue setia gara-gara gak ada pilihan lain selain pakai IndiHome, selain pakai produk dari Telkom. Gue hanya ingin menyarankan,
daripada memperluas jangkauan dulu. Ya nggak apa-apa sih, memperluas jangkauan itu penting sampai ke pelosok negeri, cuma perhatikan kualitas yang ada gitu kan. Jujur aja kualitas di komplek gue ini, mohon maaf nih ya, gue merasa nggak puas sama sekali gitu. Ini pendapat pribadi banget, dari hal ketidakpuasan gue dengan apa yang telah gue bayarin gitu. Soalnya gue bayar pakai uang halal bos, ya gue bayar pakai uang halal bos nih ceritanya bos. Dan nyari uang halal itu dibilang susah juga enggak, dibilang gampang juga enggak gitu. Intinya mah selama ikhlas ngerjainnya insya Allah mudah gitu, selama berat menjalankannya ya susah gitu. Intinya adalah kita itu perlu yang namanya itu pelayanan yang layak gitu ya, paling nggak dari sisi teknis lah gitu. Kalau misalnya ini internetnya kayak gini bilang gitu, janganlah ngibul gitu. Gue 5 tahun lalu ini pengalaman aja ya, internet gue nggak nyala. Lalu gue sampai nanya ke dua plaza di kota gue sama plaza di kota sebelah, karena di kota gue itu kurang responsif gitu ya. Di kota gue tuh agak lambat gitu ngasih kabar. Gue nanya, internet saya sudah 5 hari kagak aktif. Bilangnya gini, kabelnya kebakar, trafo kebakar ya kan. Saya kasih tahu nomor IndiHome saya dan lain-lain, dan it's okay gitu kan. Lalu yang kedua di kota sebelah gue tanya lagi, katanya apa namanya, bukan trafo terbakar, katanya tiangnya tiangnya rusak, atau bukan tiang rusak sih apa gitu. Pokoknya dua alasannya itu beda gitu. Karena beda, gue nggak tahu ini mana yang bener nih. Intinya internet gue kagak jalan aja ini. Intinya kapan bisa kembali berjalan. Kenapa? Selama itu gue internet mati ya, internet gue itu gue mau trafo meledak, kayak mau kesambar geledek, kayak mau tiangnya itu ditelan Patrick, kayak gue tetap bayar gitu loh. Masalahnya cuma di situ. Aduh, sampai akhirnya sampai sekarang gue kepikiran mulu, kenapa ya gue pasang IndiHome ya gitu ya. Ya oke lah, mungkin itu aja sedikit keluh kesah gue sebagai pengguna IndiHome selama dari 2012 sampai sekarang. Ini 9 tahun gue sudah menggunakan produk Telkom yang internet kabel ini, sejak kabel tembaga namanya dari Speedy sampai sekarang namanya IndiHome gitu kan. Intinya gue tuh sudah pengguna lama gitu, lama banget, dan semuanya itu atas nama bapak gue, pertama kali bapak gue, biarpun gue yang bayar juga pakai tambahan uang beliau karena waktu itu gue masih miskin, dan sekarang pakai uang sendiri karena gue tahu gue udah bangkotan, masa udah dibayarin mulu gitu kan. Oke. Jadi itu aja yang bisa gue curhatin di video kali ini. Thanks for watching. Gue CRY, dan sampai ketemu di bacotan gue lainnya. Apa sih jering tadi super kencang ini? Gue yang tersinggung loh, serius.